Pemrograman berorientasi objek. Eh, Baik, sebelum kita lanjut, saya coba perkenalkan diri sedikit tentang saya. Riwayat pendidikan, dulu saya kuliah S1 di Ilmu Komputer IPB, IPB University kalau sekarang ya. Kalau dulu Institut Pertanian Bogor. Di Ilmu Komputer. Kemudian S2 saya di College of Engineering and Computer Science di Australia National University. Jadi waktu itu 2010 saya lulus, kemudian saya ngajar di Unpad. Baru kemudian tahun 2011 saya sekolah lagi, baru kembali 2016 gitu ya. Makanya kalau ngajar PBO itu baru mulai tahun 2016 kemarin. Jadi udah sekitar ya hampir mau 4 tahun nih sekarang gitu ya. Kemudian kontak kontak Anda bisa mengontak saya melalui email nurul.islah@unpak.ac.id ya. Jadi Anda bisa menghubungi saya lewat itu. Kemudian kalau misalkan pengen lihat uh, informasi saya juga ya, Anda bisa cek di LinkedIn saya. Jadi selain saya ngajar di Universitas Pakuan ini, saya juga kerja di startup ya, namanya Kiskas. Itu uh, startup penyedia layanan real time chatting gitu ya. Itu sekitar apa namanya, uh, perkenalan dari saya gitu. Kemudian uh, nah ini ada himbauan dari rektor. Jadi kalau Anda tahu 2 hari yang lalu, yaitu tepatnya tanggal 22 September, kita kehilangan salah satu dosen senior kita di ilmu komputer ya. Namanya Bapak Ian Mulyana Eskom. Bapak Dr. Ian Mulyana Mkom di Junedi. Ya, beliau unfortunately terpapar COVID ya. Jadi tolong dengan adanya kondisi seperti ini, tolong jangan anggap remeh penyebaran COVID-19 gitu ya. Jadi kalau Anda masih sering main keluar, tolong perhatikan protokol kesehatan ya. Jangan mentang-mentang saya sehat gitu. Kemudian saya main dengan teman-teman, tanpa Anda sadari mungkin Anda terpapar virus itu gitu. Tapi antibodi Anda bagus gitu. Bisa jadi virus itu nanti nyebar ke orang sekeliling Anda. Dan itu bisa membahayakan orang sekeliling Anda, bukan hanya Anda. Ya, jadi tolong patuhi protokol kesehatan ya. Ikuti 3M ya, memakai masker, mencuci dengan sabun ya, kemudian jaga jarak gitu ya. Tolong diperhatikan. Kemudian jaga kondisi tubuh, jaga kesehatan, makan yang bergizi, kemudian berolahraga yang cukup ya, kemudian juga konsumsi vitamin supaya Anda tetap sehat. Agar kita sehat, ya sekeliling kita juga insya Allah sehat gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita coba apa namanya, disiplin diri lah ya. Ini himbauan dari rektor kita Pak Didin begini. Semoga bisa Anda laksanakan ya, karena bukan bukan hanya kesehatan Anda saja gitu, tapi menyangkut nyawa orang lain seperti itu ya. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan membahas kontrak perkuliahan, juga mengenai standar, kemudian apa yang ingin kita capai selama 1 semester ini ya. Nah, standar kompetensi yang akan kita coba capai setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda pertama ya di diharapkan mampu menjelaskan konsep berpikir berorientasi objek. Jadi pemrograman berorientasi objek itu apa sebetulnya ya, nanti Anda bisa bisa belajar di sini ya. Itu salah satu tujuan kita mempelajari pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti diharapkan Anda mampu menjelaskan konsep berpikir berorientasi objek. Kalau sekarang mungkin Anda masih belajar membuat kode program itu menggunakan apa namanya, fungsional misalkan, atau misalkan satu file untuk semua kode misalkan. Nah, bagaimana kita bisa membuat pemrograman kita lebih efektif dengan menggunakan object oriented programming gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Anda diharapkan nantinya mampu memodelkan objek
Jadi berdasarkan objek string Anda bisa memodelkan objek tersebut ke dalam paradigma pemrograman gitu ya. Kemudian menjelaskan langkah-langkah pengembangan berorientasi objek beserta alasan, tujuan, dan keuntungan berorientasi objek. Kemudian mampu menjelaskan pemodelan berorientasi objek menggunakan UML. Jadi nanti ada bahasa pemodelan yang digunakan untuk memodelkan pemrograman berorientasi objek ini, ya, memvisualisasikan perancangan sistem dengan menggunakan objek oriented modeling ini yang kita sebut sebagai UML. Kemudian mampu menjelaskan kegunaan dari diagram-diagram yang ada di UML. Jadi diantaranya ada use case diagram, ada activity diagram, kemudian class diagram, ya, ada interaction diagram, set diagram, kemudian package diagram. Nah, kemudian kita coba nanti menggunakan diagram-diagram ini dalam studi kasus kehidupan kita membuat programming, gitu ya. Kemudian penilaian. Jadi tadi itu standar kompetensi. Jadi artinya ini yang ingin kita coba capai selama 1 semester ke depan, ya. Jadi yang pertama tadi menjelaskan konsep berorientasi objek, ya. Kemudian mampu memodelkan, kemudian menjelaskan pemodelan objek menggunakan UML, ya. Kemudian juga menjelaskan kegunaan diagram yang ada di UML. Selanjutnya Anda nanti mencoba menggunakan diagram-diagram ini dalam studi kasus gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ke penilaian. Jadi biasanya sih penilaian skemanya seperti ini, skema penilaian seperti ini. Jadi kehadiran 10%, ya. Walaupun kita kuliah online tetap ada kehadiran, tapi akan sedikit longgar karena ya mau nggak mau ya secara apa lahiriah kita nggak bisa ngecek Anda hadir apa enggak gitu ya. Kemudian dengan menggunakan e-learning juga sebetulnya Anda bisa belajar sesuai dengan mood Anda ya. Tapi sebetulnya ya ada jadwalnya gitu ya. Jadi untuk kehadiran mungkin akan sedikit longgar untuk ini. Tapi diusahakan untuk hadir. Kemudian tugas atau kuis ya. Ini bisa jadi ada individual atau kelompok gitu. Jadi bisa jadi nanti saya kasih tugas untuk individu, tapi juga ada sifatnya tugas yang kelompok. Jadi nanti dikerjakan kelompok gitu ya. Nah terus ada pertanyaan gimana nih sekarang lagi online, nggak bisa ke kampus gitu, nggak bisa ketemu. Ya Anda bisa menggunakan mode komunikasi yang ada. Misalkan Anda bisa diskusi melalui WhatsApp gitu ya dengan kelompok Anda, ataupun misalkan menggunakan uh, apa namanya ya Zoom, Google Meet dan sebagainya. Kemudian Anda juga nanti untuk UTS itu tugas tadi itu bobotnya 20%. Jadi dari 100 Anda kalau misalkan mengerjakan tugas dengan baik, Anda sudah dapat 20 nilainya. Begitupun dengan kehadiran. Kehadiran itu bisa dianggap sebagai bonus lah gitu. Jadi Anda hadir gitu ya, menggunakan e-learning ya, aktif di e-learning, Anda sudah bisa dapat 10, ditambah tugas Anda bisa dapat 30 itu dari 100. Kemudian ada UTS 20%, kemudian praktikum ya 20%, dan UAS 30%. Ini biasanya skema yang saya gunakan, tapi bisa jadi ini berubah, jadi statusnya masih tentatif, masih bisa berubah gitu ya. Saya biasanya nanti melihat kondisi rataan nilai Anda gitu. Kalau misalkan nilai Anda bagus semua ya sudah, jadi kita menggunakan ini gitu. Kalau misalkan ada yang sedikit jomplang ya nanti akan coba saya lihat gitu. Ini bisa digimanain sih gitu ya. Tugas dosen itu nanti kadang di akhirnya agak agak apa ya gitulah ya, untuk memberikan nilai itu agak sulit juga gitu. Baik, ini ada pertanyaan. Jadi ini yang namanya kontrak kita deal ya, maksudnya deal-dealan. Jadi kalau Anda setuju kita menggunakan ini ya oke, kita lanjut dengan menggunakan ini gitu. Oke ya. Atau ada pertanyaan silakan.
Kalau tidak ada, kita lanjut ke rencana perkuliahan. Jadi berdasarkan standar kompetensi yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, kita coba breakdown ke beberapa poin gitu yang akan kita pelajari. Dan ini rencana perkuliahan kita. Jadi di awal semester, maksudnya sampai setengah semester UTS, kita akan pelajari pertama gambaran umum berpikir objek. Jadi seperti apa sih object oriented programming itu, dan bagaimana kita berpikir objektif gitu ya, melihat objek kemudian kita memprosesnya menjadi sebuah kode, mengadaptasikannya menjadi kode. Kemudian kita nanti juga akan belajar OMT ya, Object Modeling Technique, teknik pemodelan objek. Kemudian juga kita nanti akan belajar mengembangkan sistem berorientasi objek itu seperti apa. Jadi kalau misalnya Anda pernah dengar ada yang namanya SDLC, nah apakah itu cocok untuk pemrograman pengembangan sistem yang berorientasi objek atau tidak, nanti akan kita pelajari. Kemudian Object Oriented Modeling using UML ya, kita nanti coba mempelajari memodelkan objek oriented berdasarkan UML. Kemudian bagaimana kita mengenal use case diagram, penerapan use case diagram pada kasus, baru kemudian nanti akan ada quiz ya, dan ujian tengah semester. Jadi di awal semester ini ada kurang lebih 7 pertemuan termasuk quiz di dalamnya, baru kemudian kita masuk ke ujian tengah semester ya. Kemudian setelah UTS kita akan lanjut dengan pembahasan UML ya. Jadi tadi pun kita sudah masuk UML, tapi kemudian di akhir semester kita akan lebih lanjut ke diagram-diagram apa saja yang ada di UML, dan kita akan bahas satu persatu gitu ya. Walaupun kita tidak bisa membahas semua diagram yang ada di UML gitu. Nanti kita akan mengenal activity diagram, class diagram, interaction diagram, set diagram, ya, package diagram. Baru kemudian kita coba gunakan itu menjadi di dalam studi kasus pemrograman berorientasi objek yang menggunakan UML. Ada quiz lagi dan UAS gitu. Nah ini untuk kuliah ya. Nanti untuk praktikum akan sedikit berbeda dengan yang kita ajarkan di kuliah. Kalau di kuliah itu biasanya lebih ke konsep ya, konsep berpikir membuat program berorientasi objek. Sedangkan nanti di praktikum Anda akan belajar bagaimana menerapkan konsep ini di dalam kodenya gitu ya. Nah, sebelum ke etika perkuliahan ya tadi. Oke. Nah ini ya, perangkat lunak pendukung. Jadi untuk kuliah pemrograman berorientasi objek ada beberapa perangkat lunak yang bisa membantu kita mensupport perkuliahan kita. Pertama, untuk pemodelan kita bisa menggunakan Asta ya, student version. Anda punya email yang unpak.ac.id ya. Nah, Anda nanti bisa dapat ini ya. Bisa download maksudnya secara gratis gitu. Kemudian kita juga bisa pakai Visual Paradigm community version, atau StarUML ya, atau Draw.io. Ini free juga gitu ya. Pada intinya apapun yang Anda gunakan nanti yang penting bisa digunakan untuk membuat pemodelan berorientasi objek ya. Yang tadi diagram-diagram yang nanti kita pelajari. Kemudian untuk bagian pemrograman kita masih menggunakan Java, bahasa pemrograman ya. Nanti Anda belajar menggunakan Java karena nanti juga bisa digunakan untuk mata kuliah mobile programming gitu ya. Kemudian juga untuk IDE-nya kita menggunakan NetBeans ya untuk softwarenya, atau Anda bisa menggunakan IntelliJ IDE gitu ya. Ini keluarannya JetBrains. Kalau Anda mempunyai email Unpad, nah Anda bisa download secara free gitu. Walaupun ini sebetulnya berbayar ya. Dan ini digunakan secara profesional oleh developer profesional juga gitu.
Jadi Anda bisa menggunakan baik itu NetBeans ataupun IntelliJ IDE. Nah, kalau di lab kita itu kita menggunakan NetBeans kalau tidak salah, ya. Tapi ini opsional, silahkan. Kalau Anda misalkan pun biasa menggunakan Visual Studio Code misalkan, atau Sublime Text gitu, Anda juga nggak masalah. Gitu. Ya, terserah Anda. Tapi ini yang kita gunakan di kuliah ini. Baik, etika perkuliahan. Oke, etika perkuliahan mungkin ini agak nggak nggak apa ya, nggak cocok ya, untuk kuliah online gitu. Tapi yang pasti untuk kuliah nanti materi akan saya kasih di e-learning. Mudah-mudahan e-learning udah stabil minggu ini, jadi kita bisa akses dengan baik untuk minggu-minggu selanjutnya. Nah, metode perkuliahan bisa jadi online seperti ini, ya, tatap muka online, ataupun nanti saya sediakan video yang sudah saya buat nanti di e-learning. Kemudian Anda mengerjakan tugas, gitu ya. Seperti itu. Kemudian bisa jadi nanti tatap mukanya cuma untuk diskusi, itu langsung. Hal ini untuk menghemat kuota internet Anda ya, karena ya saya tahulah mahasiswa mungkin nggak semuanya mempunyai akses ke WiFi yang baik gitu ya. Ada juga yang menggunakan internet uh, provider dari apa namanya ya, ponsel gitu ya, tethering biasanya kayak gitu ya. Jadi tadi juga untuk jadinya ini nanti pengaruh ke absensi ya, self paced gitu ya, kayak gitu.